Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, saya Afina Firdausafa, NPM 24063737795 bersama Raka. Boleh diperkenalkan diri, Raka? Halo, saya Raka Azhar Sitisima, MPM 2206057444. Jadi di sini kita akan bahas soal dari IP Book untuk tugas ROL. Studi kasus pertama, kita akan bahas tentang composing flight crew. Jadi di sini kita eh, dapat studi kasus ya, di mana terdapat 8 pilot yang memiliki kompetensi nilai terhadap bahasanya dan juga plan type-nya. Dari studi kasus ini, kita diminta apakah memungkinkan untuk semua pilot ini terbang, dan yang kedua adalah set dari kru ya. Jadi pasangan pilot di mana kru ini terdiri dari dua orang yang tujuannya adalah memaksimumkan total skor. Nah, di sini minimum skornya adalah 10 dari total 20. Kita masuk ke set dan notasi. Di sini setnya kita pakai pilot aja. Dari pilotnya ada 8 ya, 1, 2, sampai 8. Terus kita lanjut ke parameter. Nah, parameter di sini yang pertama kita lihat adalah mengenai language ya, atau kemampuan bahasanya. Eh, kita permudah, kita notasikan dengan Excel di sini. Jadi, karena tadi di studi kasus itu diminta skor minimal dari tiap kategori adalah 10, kita buat rumus Excelnya kayak gini. Ini bacanya, jika pilot tersebut memiliki nilai lebih dari sama dengan 10, maka artinya yes. Yes itu dilambangkan 1. Eh, dan kalau misalkan ternyata hasilnya kurang dari 10, maka no. Artinya 0. Dapat ya contohnya. Ambil ini. Dia kan di sini untuk pilot satu, kemampuan bahasa Inggrisnya, dia skornya 20. Bener dong satu. Nah, kalau yang nol misalkan, ini dia pilot ketiga untuk kemampuan bahasa Prancisnya kan dia nol nih. Makanya juga hasilnya juga nol. Oke, selanjutnya kita buatlah pasangan kru dari tiap pilot. Apakah memungkinkan dari pilot satu dengan pilot dua dan seterusnya. Kita pakai rumus if or. If or bertingkat. Ini cara bacanya adalah eh jadi di sini kan ada 4 kategori. Jika di salah satu kategori bahasa kedua pilot ini memenuhi, maka hasilnya yes. Ini contohnya kita ambil di pilot satu dan kedua. Pilot satu dan kedua di sini ternyata bahasa Inggrisnya mereka tuh memenuhi syarat, maka artinya yes. Yang no misalkan ini pilot satu dan tiga. Oh salah, pilot 3 dan 4. eh Pilot 3 dan 4 ini, nih kita lihat ya, nggak ada yang hasilnya tuh satu-satu. Jadi mereka tuh yang nggak bisa dipasangin gitu cara bacanya. Buat lebih mudahnya kita buat di semacam ARC ya, kayak relation matrix untuk lebih mudahnya penggambaran perhitungan ini menjadi ini. Jadi cara bacanya adalah pilot satu dan 2 bisa dipasangkan, pilot 2 dan 3 bisa dipasangkan, pilot 4 dan 5 bisa dipasangkan, pilot 5 dan 6 bisa dipasangkan, dan seterusnya sampai pilot 2 dan 8 ini bisa dipasangkan. Setelah kita udah tahu nih pilot-pilot mana saja yang bisa dipasangkan, itu masuk ke kategori kedua, yaitu si plan type-nya. Sama kayak penilaian di bahasa yang minimum skornya adalah 10. Perhitungannya sama kayak yang tadi sebelumnya, tapi ini ditambah, jadi gimana ya? Kayak eh, dua kategori ini harus saling memenuhi gitu. Kalau misalkan pilot satu dan 2 itu yang sebelumnya memenuhi, maka kita bisa masuk ke kriteria ini, penentuan yang plan type-nya ini. Contohnya ya, pilot satu dan 2 ini awalnya kan boleh. Berdasarkan kemampuan bahasanya kan boleh dipasangkan. Nah, setelah boleh kita cek apakah
dari jenis pesawat yang pernah mereka apa ya piloti itu memenuhi atau tidak. Nah, kayak gini rumusnya pakai if or lagi. Contohnya ya, misalkan di sini yang sebelumnya kemampuan bahasanya kedua pilot ini bisa dipasangkan, tapi ternyata pas masuk ke kategori kedua yaitu plan type ternyata nggak masuk. Contohnya adalah yang ini ya, pemasangan pilot 2 dan 8. Ini kan awalnya pilot 2 dan 8 tuh berdasarkan kemampuan bahasanya kan boleh dipasangkan. Tapi ternyata waktu kita lihat dari plan type-nya, 2 dan 8 itu ya ini, mereka tuh nggak ada yang sama-sama memenuhi gitu loh. Jadi hasilnya nol. Nah, visualisasi dari penjelasan tadi itu jadinya hasil akhirnya kayak gini. Ini adalah hasil akhir ya untuk pertanyaan nomor satu, di mana pasangan pilot yang pasangan kru. Jadi pilot-pilot yang bisa dipasangkan tuh apa aja? Satu dan dua dan tiga, empat dan lima dan enam dan tujuh, sampai seterusnya di ini apa nih? Tiga dan tujuh. Kalau kita udah dapet, kita masukin ke tabel ini ya. Yang tadi hasil ARC ini ke sini. Jadi kru-kru yang boleh ada itu apa aja kita masukin ke sini. Dan lalu selanjutnya kita hitung maksimal skornya. Jadi misalkan ternyata ini pilot satu dan 2, cara hitung maksimum skornya itu kayak gini. Penjumlahan penjumlahan masing-masing pilot setiap kategorinya. Kalau misalkan ada ada misalkan lebih dari satu kategori yang ternyata memenuhi, jadi dua-duanya tuh nilainya eh, 10. Nah, kita maksimalkan untuk dapat nilai paling besarnya. Udah dapat, kita lanjut ke decision variable dan notasinya. Di sini kita mau cari tahu eh, pasangan kru. Jadi pasangan kru ini kan terdiri dari dua pilot. Ya, ini ada pilot 1 sampai 8 dan juga pilot 1 sampai 8. Tujuannya adalah memaksimumkan skor. Jadi ini kalau dirumusin adalah eh, sum product dari decision variable dengan skor ini. Di sini kita pakai dua constraint. Constraint yang pertama adalah jadi eh, satu pilot itu hanya boleh ada dalam satu kru dan satu jenis pesawat. Terus hasil decision variable-nya juga harus binary, jadi yes or no. Kita masuk ke solvernya ya. Objektifnya tadi adalah yang biru ini, eh, C71. Terus tujuannya adalah memaksimumkan changing variabelnya itu yang tadi warna kuning. Terus constraint-nya adalah yang tadi. Krunya itu kru dalam satu kru dalam satu pesawat itu hanya boleh terdiri dari dua orang yang tidak boleh ada di kru-kru yang lain. Terus ini binary kita solve. Ya hasilnya ya. Jadi maksimum skornya adalah 125 dengan eh, kru yang dipasangkan ini adalah pilot satu dan 2. Terus ada pilot 3 dan 7, pilot 4 dan 5, dan pilot 6 dan 8. Jadi seluruh pilot itu terbang dengan 4 kru yang terdiri dari pilot ini. Oke, Raka bisa lanjut ke siklus kedua ya. Baik, selanjutnya adalah F5, yaitu merencanakan suatu penerbangan, rute penerbangan. Nah, jadi di sini ada 7 lokasi eh, bandara di mana kita mau mencari
jarak paling dekat untuk menyambungkan seluruh bandara. Nah, kita bisa lihat di tabel 11.9, di sini ada jarak untuk eh, antara bandara satu dengan lainnya, ada A1 dengan A2, A1 dengan A3. Nah, jadi di sini kita diminta untuk memasangkan suatu jalur eh, bagaimana mencapai jarak terkecil. Oke, jadi eh, kita gunakan setsnya itu untuk bandara-bandara di masing-masing kota yaitu 1 sampai 7. Kemudian ke parameters seperti yang tadi ada jarak untuk antar kota. Nah, di sini eh, kami buat sehingga bisa untuk antar kota itu sedemikian rupa untuk datang dan pergi itu sama. Dan kita menghindari untuk mereka mencapai jarak untuk mereka mencari jarak antara satu satu bandara ke bandara itu sendiri. Jadinya kita gunakan Big M yaitu 10.000. Kemudian ke decision variable. Decision variable yang digunakan adalah kita mau menentukan apakah rute yang dipakai menggunakan jalan tersebut. Misalkan A1 dengan A2, maka rute terdekatnya adalah ada jalan ada rute antara A1 dengan A2. Kemudian eh, A2 dengan A3 yaitu ada rute antara A2 dengan A3. Sehingga kita akan menemukan untuk yang bernilai satu adalah yang menjadi rute terpendek kita. Nah, kita masuk ke objective function yang kita cari, yaitu dengan meminimalkan jarak total dari rute kita, yaitu kita tambahkan untuk masing-masing jarak antar kota dan jarak yang kita pakai. Nah, constraint yang kita gunakan yaitu kita untuk penerbangan untuk berangkat dari bandara tersebut itu cuma boleh sekali. Dan untuk mendarat di bandara tersebut di constraint 2 yaitu cuma boleh sekali. Jadi eh, constraint 1 dan constraint 2 ini untuk eh, sebagai rute dan pesawat tidak berhenti di bandara tersebut. Seperti itu. Kemudian eh, kita lakukan solver, boleh digunakan dulu solvernya untuk menentukan bagaimana rute rute yang paling optimum dengan model kita saat ini. Jadi di sini kita gunakan binary untuk apakah dia menggunakan jaraknya dan juga eh, kita gunakan sama dengan untuk apabila dia berangkat dan arriving hanya boleh sekali. Oke, boleh di solve. Nah, bisa kita lihat di decision variabelnya. Nah, di sini ada rute, berarti rute yang kita ambil adalah yang bernilai satu. Artinya ada nilai satu di antara A1 dan A5. Kemudian dari A5 ke A7, kemudian dari A7 ke A1. Nah, kemudian ada A2 ke A6 dan A6 ke A2 lagi. Kemudian ada A3 ke A4 dan A4 ke A3 lagi. Yang mana bisa divisualisasikan di gambar di bawah. Nah, jadi di figur 11.3 kita bisa visualisasikan untuk percobaan pertama kita rute yang paling terpendek adalah ketika ketika kita memiliki tiga subsiklus yaitu A1, A5 dan A7, kemudian A2 dan A6, kemudian A4 dan A3. Tapi ini bukan yang kita cari karena yang mau kita cari adalah rute untuk seluruh bandara, satu rute untuk seluruh bandara yang paling kecil. Maka kita eh, lakukan constraint yang ketiga, boleh dilihat constraint yang ketiga, di mana constraint ketiga ini untuk menghindari suatu subsiklus. Nah, kita gunakan constraint ini untuk memecah subsiklus A2 dan A6. Jadi kita akan menjumlahkan hasil dari
di decision variable A2 dan A6 itu cuma boleh satu. Nah, kita bisa lihat di sini decision variable A2 dan A6 ini jadi kalau kita bikin maksimal satu maka dia tidak akan menjadi subsiklus karena tidak bisa bolak-balik seperti itu. Bisa ditambahkan dan kita masukkan ke solver kita. Oke, boleh dilihat hasilnya lagi. Nah, sekarang yang terjadi adalah eh, rutenya dari A1 ke A7, kemudian A7 ke A1, selanjutnya dari A2 ke A6, A6 ke A5, A5 ke A2, kemudian A2 kembali ke A6, kemudian A3 ke A4 dan A4 ke A3. Nah, visualisasinya ada di bawah lagi. Bisa dilihat kalau kita sekarang punya tiga subsiklus lagi, tapi kita sekarang berbeda di mana kita subsiklusnya sekarang A1 bersama A7, kemudian A5 bersama A6 dan A2, kemudian A3 masih bersama A4. Ini masih belum yang kita mau karena masih belum satu siklus yang menyeluruhi seluruh penerbangan. Jadi kita lakukan lagi constraint keempat untuk memutus subsiklus tersebut agar tidak menjadi bolak-balik. Nah, kita untuk menghindari subsiklus 1 dengan 7, maka kita uh, jumlahkan, kita constraint-kan jumlah A1 dengan A7 itu maksimal satu. Nah, jadi sekarang bisa dimasukkan ke solvernya. Nah, oke, sekarang kita lihat lagi decision variabelnya. Dari A1, kolom A1 kita bisa lihat dia ke A7, A7 ke A4, A4 ke A3, A3 ke A2, A2 ke A5, dan A5 ke A1. Sehingga kita bisa lihat visualisasinya di bawah lagi, sehingga rute penerbangannya sudah menjadi satu siklus yang meliputi seluruh bandara. Jadi kita mendapatkan suatu loop pengiriman dimulai dari A1, A5, A6, A2, A3, A4, A7, atau sebaliknya dengan rute tersebut memiliki jarak yang paling pendek atau paling sedikit yaitu 2.575 km. Sekian penjelasan dari kita berdua. Kalau ada pertanyaan, boleh komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.